Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah video terakhir pada pertemuan yang keempat yang membahas tentang beban pembuktian dan alat bukti. Dalam memutus perkara di Mahkamah Konstitusi, hakim harus berdasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti, apakah itu bukti yang diajukan oleh pemohon, termohon, atau pihak terkait. Hukum acara Mahkamah Konstitusi tidak ditentukan siapa yang harus membuktikan. Karena tidak menentukan, maka yang berlaku adalah prinsip-prinsip umum dalam hukum acara yang menyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan, maka wajib untuk membuktikan. Hakim dalam persidangan MK dapat aktif memerintahkan kepada saksi atau ahli tertentu yang diperlukan. Hal ini disebut dengan ajaran pembuktian bebas terbatas. Jadi tidak hanya apa yang diajukan oleh pihak, tetapi hakim bisa aktif memerintahkan kepada saksi atau ahli tertentu untuk diajukan di dalam persidangan. Pembebanan pembuktian dalam perkara pengujian undang-undang menyatakan pembuktian dibebankan kepada pemohon. Apabila dipandang perlu, hakim dapat pula membebankan kepada presiden, DPR, DPD, atau pihak terkait. Pemerintah, DPR, DPD, atau pihak terkait juga dapat mengajukan bukti sebaliknya. Ini masing-masing pihak di dalam permohonannya ada pemohon, kemudian kalau di dalam pengujian undang-undang itu ada pihak pemerintah atau presiden, DPR, DPD, ataupun ada pihak yang terkaitnya, bisa juga mengajukan alat bukti di dalam persidangan. Kemudian untuk pembebanan pembuktian dalam sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara atau SKLN, ini juga sama, beban pembuktian berada pada pihak pemohon. Apabila ada alasan yang cukup kuat, hakim dapat membebankan pembuktiannya kepada termohon dan juga dapat meminta pihak terkait untuk memberikan keterangan atau mengajukan alat bukti lainnya. Sementara untuk perkara PHPU, setiap pihak diberikan kesempatan yang sama untuk melakukan pembuktian terhadap apa yang didalilkan. MK juga dapat memanggil KPU provinsi, kabupaten, atau kota untuk hadir dan memberikan keterangan dalam persidangan terkait dengan perselisihan hasil pemilihan umum yang diajukan di Mahkamah Konstitusi. Nah, untuk perkara impeachment dibebankan pembuktian itu kepada DPR sebagai pihak yang mengajukan pendapat, dan presiden maupun wakil presiden pun juga berhak memberikan bantahan terhadap alat bukti serta juga dapat mengajukan alat buktinya sendiri. Nah, kemudian di depan kita sampaikan tentang mengajukan alat bukti. Siapa yang mengajukan alat bukti? Sementara itu untuk alat bukti yang dapat digunakan di Mahkamah Konstitusi apa saja, yaitu ada di bagian ini. Yang pertama adalah alat bukti surat atau tulisan. Nah, ini adalah berupa alat bukti yang tertulis, yang bisa dibaca, yang terdiri dari huruf, kata, ataupun kalimat yang tersusun dalam satu kalimat. Bisa jadi surat ini tidak dimaksudkan untuk digunakan sebagai alat bukti di kemudian hari, misalkan surat menyurat, misalkan ini kan tidak dimaksudkan untuk sebagai bukti, tetapi juga ada surat atau tulisan yang sengaja dibuat itu digunakan sebagai bukti, misalkan apa, akta, ya. Akta di sini ada
beberapa jenis, ada akta otentik, kemudian akta di bawah tangan, dan juga ada akta biasa. Kalau akta otentik, akta yang dibuat ya oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang. Sementara akta di bawah tangan, akta yang dibuat tapi tidak di hadapan atau tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk membuat akta tersebut. Akta biasa ya, akta yang selain dari akta otentik dan akta di bawah tangan. Kemudian ada alat bukti berikutnya adalah alat bukti keterangan saksi. Nah, keterangan saksi ini adalah keterangan dari orang yang mendengar, melihat, merasakan, atau bahkan mengalami sendiri suatu peristiwa. Jadi kalau itu berdasarkan pengetahuan, pemberitahuan, atau informasi dari orang lain, itu bukan merupakan keterangan saksi. Dia harus melihat, mendengar, merasakan, mengalami sendiri. Kemudian alat bukti berikutnya adalah keterangan ahli. Nah, ini adalah keterangan yang diberikan oleh ahli karena memiliki keahlian tertentu berdasarkan pengetahuan atau berdasarkan pada pengalaman. Kemudian ada keterangan para pihak. Nah, keterangan para pihak ini adalah keterangan yang disampaikan di dalam persidangan. Apakah itu di permohonan, apakah itu di tanggapan terhadap permohonan, ataupun keterangan secara lisan yang disampaikan dalam persidangan, maka itu merupakan alat bukti berupa keterangan para pihak. Kemudian alat bukti petunjuk. Nah, alat bukti petunjuk ini diambil dari keterangan saksi, keterangan ahli, atau bukti tertulis yang diajukan yang masing-masing mempunyai kesesuaian ya, atau persamaan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk. Sementara yang terakhir adalah alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik. Apakah itu dengan alat optik atau yang serupa dengan itu atau lain. Ini berarti selain dari surat keterangan saksi ahli, keterangan para pihak, petunjuk, nah ini yang diucapkan atau dikirim, diterima atau disimpan. Nah, dikirim atau diterima misalkan melalui email, messenger, atau WhatsApp misalkan. Nah, itu bisa dijadikan sebagai alat bukti. Kemudian atau apa yang diucapkan, dikirimkan, diterima itu disimpan dalam secara elektronik ya, dengan alat optik atau yang serupa dengan itu. Jadi informasi yang diucapkan, dikirimkan, dan disimpan itu harus menggunakan alat ya, alat elektronik, alat yang bisa berfungsi apabila ada energi listrik di dalamnya. Nah, kemudian alat optik ini misalkan flash disk, compact disk, ya, DVD, flash disk. Nah, itu bisa apa yang ada di dalamnya dan bisa apa yang disimpan di dalamnya, kemudian bisa dibuka dengan alat elektronik, maka itu bisa dijadikan alat bukti apabila berkaitan dengan perkara yang diajukan di Mahkamah Konstitusi. Demikian tentang pembebanan bukti ya, dan juga alat bukti yang bisa digunakan di Mahkamah Konstitusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.